Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Lailatul Nikmah, mahasiswa dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, di sini aku akan membahas tentang korupsi, terutama penggelapan dalam jabatan. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Nah, menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam tanda kurung perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 7 bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Oke, ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait penggelapan dalam jabatan. Oke, sebelumnya ada 3 poin yang kita soroti dalam korupsi yang bentuk ini, yaitu yang pertama, terdapat pada pasal 8 tentang penggelapan uang yang berbunyi, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Nah, contohnya, jika ada oknum PNS atau non-PNS melakukan penggelapan uang dalam jabatannya, maka berpotensi dihukum penjara 3-5 tahun dan dengan denda 150 juta sampai 750 juta sesuai dengan bunyi pasalnya. Yang kedua, terdapat pada pasal 9 tentang manipulasi data pemeriksaan administrasi. Bunyinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contohnya, jika ada oknum dari PNS ataupun non-PNS melakukan pemalsuan data pemeriksaan administrasi dalam jabatannya, maka berpotensi dihukum penjara 1-5 tahun dan denda 50 juta sampai 250 juta sesuai dengan bunyi pasalnya. Yang terakhir atau ketiga, terdapat pada pasal 10 tentang penghilangan barang bukti. Bunyinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, huruf A, menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka penjabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, atau huruf B, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau huruf C, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Contoh, jika ada oknum PNS atau non-PNS melakukan penghilangan, penghancuran, atau perusakan barang bukti dalam jabatannya, maka berpotensi dipenjara 2-7 tahun dan denda 100 juta sampai 350 juta sesuai dengan bunyi pasalnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai korupsi, terutama penggelapan dalam jabatan. Mari, jangan biarkan korupsi menghancurkan masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi, khususnya penggelapan dalam jabatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.